Sebulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir bawahan bertemu. Hari ini, saya juga hadir di ruang kontrol untuk mengamati pergerakan kekaisaran. Karena ini adalah panggung untuk semua intelijen, Benimaru dan aku praktis tinggal di sini. Tapi itu hanya masalah pulang ke rumah Anda di malam hari. Tetapi jika dibiarkan tanpa pengawasan, kemungkinan besar akan berubah menjadi markas rahasia Veldora dan Ramirez. Ini adalah gubuk yang sudah lama saya bangun, dan saya telah memanfaatkannya dengan baik. Benimaru juga membersihkan dirinya sendiri, jadi kupikir dia sudah benar-benar kembali ke kamarnya. Saya bahkan tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu, tetapi dengan duel yang akan datang, akan buruk jika Jenderal Besar jatuh. Ruang kendali biasanya diawaki oleh staf. Ketika kita berperang, kita akan bekerja shift sepanjang waktu, mengambil 3 shift. Ini untuk mencegah semua orang mengangkat kepala terlalu keras. Penting untuk mengelola kesehatan Anda sendiri, dan ini adalah satu-satunya hal yang perlu diterapkan secara menyeluruh. Tetap saja, yang bahkan tidak perlu aku khawatirkan untuk hal semacam itu adalah sekutu kita, Veldora. Dan kemudian ada Ramirez. Keduanya akan beristirahat dengan baik tanpa saya perlu banyak bicara. Harus dikatakan bahwa mereka juga pergi. Pada awalnya ada kegembiraan untuk mengatakan bahwa perang akan segera dimulai, tetapi ternyata tidak ada gerakan setelah sebulan dan mereka tampak seperti benar-benar lelah. Sekarang mereka telah kembali ke institut mereka dan mengatakan sesuatu yang berubah-ubah, menyuruh kami menunggu sesuatu terjadi sebelum kami memberi tahu mereka. Sama saja, sekarang mereka di sini mereka hanya akan menimbulkan masalah, jadi saya akan pergi bersama mereka. Itulah masalahnya, satu-satunya kelompok orang di sini saat ini adalah aku, Benimaru, dan Souwei. Lalu ada sekretarisku, Sion dan Diablo. Tidak dapat melupakan nomor satu lainnya, Geld juga ada di sana, hanya saja proyek itu terhenti, yang membuatku sedih. Saya benar-benar ingin menyelesaikan perang sebelum Nona Free marah. Tapi terserah lawan untuk bergerak. Dalam apa yang disebut perang, pihak yang menyerang lebih dulu mengambil kendali. Jika pihak lain tidak bertarung, bahkan jika mereka ingin bertarung dengan pihak lain, mereka tidak bisa bertarung. Awalnya diperkirakan bahwa pasukan kereta kekaisaran akan menyerang dalam hampir 20 hari atau lebih. Tetapi invasi ternyata lebih lambat dari yang diharapkan. Harus dikatakan bahwa mereka sengaja memperlambat dan menunjukkan keagungan mereka dengan sengaja ketika mereka masuk. Saya selalu mengawasi mereka dengan argo saya sendiri, tetapi beberapa dari mereka bahkan belum pernah melihat kereta, jadi mereka terlihat seperti iblis jahat. Monster juga akan takut pada lawan yang besar dan ganas. Bahkan binatang tingkat sub-A yang tinggal di hutan melarikan diri dari barisan mereka karena mereka takut pada tentara kekaisaran. Adapun di mana tentara kekaisaran sekarang, mereka telah melintasi perbatasan. Masuk paksa ke perbatasan kita, masalah yang sama sekali tidak sesuai dengan hukum internasional seperti yang ditetapkan oleh Dewan Konsultatif Barat, tetapi kerajaan musuh yang tidak menganggap serius aturan. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana menerapkannya dan menjadikannya bernilai strategis. Kami sebenarnya bisa menggunakan ini sebagai alasan bagi kami untuk meluncurkan serangan mendadak, tapi tetap merasa setidaknya kami harus berkonsultasi satu sama lain. Sepertinya pihak kekaisaran juga akan membujuk kita untuk menyerah dan menahan serangan untuk sementara waktu sampai saat itu tiba. Saya pikir pihak lain naif, tetapi kami juga belum siap untuk itu. Bagaimanapun, itu harus menjadi pertarungan setelahnya, jadi tidak perlu bagi kita untuk menyelinap. Dengan cara ini, Benimaru juga menyatakan persetujuannya dengan sikap santai. Dengan cara ini, saya merasa lega bahwa persiapan untuk perang melawan kekaisaran memang bisa dilakukan. Segera setelah itu, hari-hari yang kami tunggu-tunggu akhirnya berakhir. Untuk pihak imperial telah berhenti dan mulai menyusun formasi mereka. Tentara kekaisaran juga tidak bodoh. Tampaknya mereka tidak berniat untuk melawan kami sejak awal, tidak seperti unit kereta, dan regu infanteri lainnya berbaris menuju hutan satu demi satu.
Jumlah totalnya sekitar 70% dari seluruh kekuatan kekaisaran hingga 700.000. Meskipun kita sudah mengetahuinya, mari kita tinjau kembali. Sepertinya ini adalah kekuatan utama kekaisaran. Seharusnya, saat menggunakan pasukan kereta sebagai front, tujuan sebenarnya adalah untuk menekan Legiun Kurcaci, kan? Begitulah. Apakah untuk menghindari terjepit dari belakang dalam serangan terhadap negara kita? Jelas bahwa pasukan sebesar itu disiapkan, tetapi sangat berhati-hati dalam tindakannya. Alasan mengapa pasukan kereta tampaknya bergerak sangat lambat sebenarnya bukan hanya untuk berdemonstrasi dengan orang-orang. Ada tujuan lain yang lebih penting, dan sampai pasukan utama mereka, infanteri, berkumpul, mereka tampaknya ingin menarik perhatian kita dengan pasukan kereta. Hanya saja upaya pihak lain telah mencapai kita. Dengan kecerdasan, kita bisa mengumpulkan begitu banyak keuntungan. Omong-omong, Benimaru tersenyum pahit. Kufufufufu, itu benar, Tuan Rimuru. Semuanya di bawah kendali Anda, begitulah adanya. Diablo datang ke pertunjukan dan akan melakukan hal, Lord Rimuru. Dan saya sudah terbiasa, jadi saya mengangguk dan berkata, semacam. Dengan pengetahuan yang tepat, sebenarnya mudah untuk berurusan dengan Diablo. Adapun kelompok infanteri kekaisaran itu, kita tampaknya sedikit meremehkan sifat mengancam satu sama lain. Tampaknya mereka semua cukup terampil, dan tidak ada dari mereka yang bisa mengikuti yang lain dan pergi untuk berkumpul di tempat yang berjarak 30 km dari ibu kota, Rimuru. Dan berkemah di sana, dan mendirikan pos komando. Souwei mengatakan ini untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dan menjelaskan situasi saat ini kepada kami. Selain itu, ada Mos yang memberi kami informasi dengan akurasi sempurna. Saya juga menggunakan Argos saya untuk penguatan, dan bahkan peta kekuatan musuh jelas. Tidak wajar, bukan, bahwa kita tidak bereaksi ketika kita semua dekat dengan tenggorokan kita? Tidak, belum tentu. Orang-orang itu mengira mereka lebih baik dari kita dan mengira tindakan mereka sama sekali tidak diperhatikan oleh kita. Mereka meremehkan kami dan pasti sudah siap bertindak segera setelah membujuk kami untuk menyerah. Kufufufufu, aku pikir juga begitu. Saya ingin menambahkan komentar Tuan Benimaru bahwa jarak 30 km ini adalah jarak yang luar biasa. Jika dipantau dengan sihir, semakin jauh akurasinya berkurang. Dikombinasikan dengan sihir yang digunakan untuk melepaskan gangguan melalui sihir legiun, area itu akan sepenuhnya berubah menjadi zona aman. Pihak lain harus berpikir mereka bisa melakukan itu. Tapi lucunya, saya pikir hanya itu yang bisa dilakukan orang-orang itu. Sepertinya kekhawatiran saya tidak berdasar. Pasti ada semacam jebakan di balik kurangnya tindakan di pihak kita. Diperkirakan bahwa tentara kekaisaran akan mendorong ke arah ini, tetapi kita bahkan baru saja diberitahu bahwa musuh mengira kita tidak boleh melihat menembus mereka. Dalam hal ini, yang perlu dikhawatirkan hanyalah seberapa kuat pasukan musuh. Ngomong-ngomong, Souwei, seberapa kuat tentara musuh? Souwei dengan sengaja menekankan bahwa pihak lain sangat mengancam, yang seharusnya hanya kuat. Tergantung pada jawabannya, mungkin perlu meninjau kembali rencana operasional. Dari evaluasi rata-rata, nilai apapun yang diterjemahkan ke dalam istilah manusia setara dengan nilai B, tidak ada kekurangan orang-orang di eselon atas yang berada di atas A, dan mereka yang berada di eselon bawah yang tidak di bawah C+. Bahkan jika dibandingkan dengan ksatria dari negara-negara barat, mereka tampaknya sangat baik. Kekuatan bertarung lawan berada di luar imajinasi. Di dunia ini, bagaimanapun, ini lebih tentang kualitas daripada kuantitas dalam hal pertempuran, dan kelas B cukup bagus, tapi terkadang orang kelas A saja bisa lebih berbahaya. Ini benar, tetapi kekuatan kelompok secara keseluruhan tidak dapat diremehkan. Dan sama sekali tidak ada wajib militer biasa di antara mereka, semuanya adalah tentara profesional. Ya. Mereka terlatih dengan baik dan mempertimbangkan kualitas senjata dan pertahanan mereka, ditambah dengan taktik mereka, yang masing-masing tampaknya melampaui ordo kekuatan barat. Bahkan dengan Benimaru,
Penjara api hitam Anda seharusnya sulit untuk menembus pertahanan sihir orang-orang itu. Menurut Zhou Wei, pasukan musuh melepaskan sihir legiun dari waktu ke waktu. Level standar hanya dapat digambarkan sangat tinggi. Kekuatan tempur gabungan dari masing-masing tim setara dengan peringkat para hobgoblin juga sama. Pasukan diam-diam itu rumit. Tidak hanya menambah kekuatan setiap orang, terkadang bahkan memiliki efek pengganda. Jika setiap 20 setara dengan nilai A, itu adalah 35.000 lawan kelas A yang harus dihadapi hanya dengan perhitungan. Serius, itu tidak bisa diremehkan. Mereka adalah lawan yang sangat berbahaya. Tapi itu harus baik-baik saja. Itulah alasan menggunakan labirin. Biarkan saja mereka menyebar di dalam labirin dan dengan mudah menerobos sebelum musuh dapat sepenuhnya mengumpulkan kekuatan mereka. Semuanya seperti yang diprediksi Lord Rimuru, begitulah adanya. Sebenarnya tidak. Pada akhirnya, itu adalah pilihan yang tepat untuk meluncurkan serangan di dalam labirin, tapi tergantung pada kekuatan musuh. Tunggu, memikirkan sisi cerita ini membuatku menyadari sesuatu. Tidak peduli seberapa kuat lawan yang datang, pertarungan temu dan sapa ini akan berguna. Dengan datang ke labirin, kita dapat menyebarkan kekuatan perang satu sama lain dan menjaga kekuatan perang kita tetap terkonsentrasi. Jadi sebenarnya jika Anda benar-benar ingin melewati labirin, Anda hanya bisa mengandalkan beberapa tantangan elit. Saya berpikir, tidak mau kalah dengan Guru Rafael, Raja Kebijaksanaan. Aku senang melihatmu di pihak kami. Mau tak mau aku bergumam, dan Benimaru cukup simpatik. Di satu sisi, itu akan mencegah kota dari penderitaan, dan di sisi lain, itu akan mempermudah perang untuk menguntungkan kita. Berdiri dalam posisi memimpin pasukan, hal terakhir yang aku inginkan adalah menjadikan dia musuh. Hanya karena Ramirez tidak ada di sini sekarang, aku bisa memujinya dari lubuk hatiku. Jika itu pujian untuk wajahnya, dia akan terbawa untuk sementara dan menunjukkannya, yang menjengkelkan. Kesampingkan hal-hal ini untuk saat ini. Kita seharusnya tidak memiliki masalah di pihak kita, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Gupta dan yang lainnya. Ada beberapa layar besar di ruang kontrol, dan sihirku bersinar melaluinya. Dan tentu saja ada siaran adegan di dekat kerajaan Kurcaci di atas. Ada 2000 kereta yang berbaris rapi. Tata letak di sini tidak terkecuali, yang diterjemahkan menjadi jarak sekitar 30 km dari pusat kota metropolis Dwargon, Doran. Lokasi yang tidak memihak ini adalah apa yang telah kami antisipasi. Yang penting adalah kinerja kereta. Moncongnya menghadap ke pintu depan, yang telah saya kunjungi beberapa kali. Kereta berpanduan sihir yang dikembangkan Kekaisaran tampaknya merupakan peningkatan kinerja dibandingkan dengan kereta yang saya tahu. Mungkin jangkauan senjata kereta lebih baik daripada kereta dunia asli saya. Pada jarak seperti itu, seharusnya tidak ada cara bagi cangkang untuk mengenai. Di alun-alun di dalam gerbang itu ada orang-orang seperti Gupta dan Gabil yang berdiri. Gupta dan Gabil memimpin legiun masing-masing dalam misi mereka. Pertempuran sesekali dengan musuh tidak sering terjadi, dan orang-orang yang tinggal di kota hotel berlindung. Kami juga berjalan sesuai rencana dan mengirim bala bantuan untuk bertemu dengan kerajaan Kurcaci. Dua panglima tentara, Gupta dan Gabil, telah memasuki kerajaan Kurcaci. Bagaimanapun, ini masalah bertarung satu sama lain, dan pihak lain tidak mengambil alih komando kita. Gazelle sudah menjanjikan ini, jadi aku tidak khawatir, dan sepertinya unit militer kerajaan Kurcaci memang menepati janji mereka. Itu seharusnya membuat semuanya baik-baik saja. Meskipun masih ada beberapa kegelisahan tentang kita bergabung dengan pasukan Kurcaci, tapi selama kita membiarkan Tempest menyerang dan meminta pasukan Kurcaci untuk mengambil alih tugas pertahanan secara menyeluruh, seharusnya tidak ada masalah. Kebingungan dalam rantai komando merupakan masalah dalam operasi militer. Agar legiun dari kebangsaan yang berbeda bergabung untuk berperang, seperti yang mereka lakukan kali ini, pertama-tama harus diputuskan sisi mana dari ordo yang akan didahulukan. Jika itu Benimaru,
Dia bisa ikut campur secara paksa dengan menggunakan skill uniknya, Generalissimo. Bahkan jika Anda berada dalam posisi sulit untuk membedakan antara musuh dan diri Anda sendiri di medan perang, selama Anda memiliki keterampilan ini, Anda tidak perlu khawatir tentang orang-orang Anda sendiri melawan orang-orang Anda sendiri. Tambahkan Legiun Kurcaci dalam kasus ini, dan ada potensi kekacauan. Itu sebabnya kami sampai pada kesimpulan bahwa lebih efisien untuk berbagi tanggung jawab untuk menyerang dan bertahan. Untuk berjaga-jaga, mungkin lebih baik berbicara dengan Gazelle lagi. Itu benar. Sekarang kekaisaran telah ditata, tidak akan lama sebelum perang dimulai. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk masuk ke medan perang, jadi sebaiknya kita menghubungi Raja Gazelle dan membuat konfirmasi akhir. Sepertinya Benimaru setuju denganku. Dengan mengingat hal itu, saya buru-buru meraih perangkat kontak yang baru disetel.